suara cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Masyaallah ikhwah, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir dari pembahasan kitab Ta'dhimul Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kita telah bahas simpul atau poin yang keenam dari pengagungan ilmu. Ini hendaknya seorang penuntut ilmu memperhatikan cabang ilmu yang akan dia ambil. Hendaknya dia memiliki prioritas mana yang hendaknya dia pelajari. Ya, apa yang berkaitan dengan aktivitas atau dengan posisi dia sebagai hamba Allah, demikian juga yang berkaitan dengan aktivitas ibadahnya sehari-hari, maka ini yang hendaknya dia prioritaskan. Kemudian baru dia belajar ya ilmu-ilmu penting setelahnya. Ya, ini adalah poin yang terakhir yang kita ambil. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ya al-maqidus sabi'. Ya, poin yang ketujuh atau simpul yang ketujuh dari pengagungan ilmu. Qala hafizahullahu taala al-mubadaratu ila tahsilihi wa iqtinamu sinni siba wasyabab. Kata beliau hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau, simpul yang ketujuh adalah bersegera, al-mubadarah. Bersegera untuk menuntut ilmu, kemudian al-iqtinamu sinni as-siba wasyabab, yakni benar-benar memanfaatkan masa kanak-kanak dan masa muda. Ini juga bentuk pengagungan terhadap ilmu, ya, agar seorang itu berhasil dalam menuntut ilmu, hendaknya dia tidak menunda-nunda. Ya, kapan itu Allah berikan kesempatan kepadanya, apalagi ketika dia masih muda, maka hendaknya dia manfaatkan betul untuk menuntut ilmu. Ya. Ilmu yang diambil atau ilmu yang didapatkan di waktu muda ini akan lebih kuat menancap kokoh. Sebagaimana pepatah yang sering kita dengarkan, ya, menuntut ilmu di masa muda ini seperti memahat di atas batu. Adapun menuntut ilmu di masa tua ini seperti menulis di atas air. Ya, ini menunjukkan bahwa masa muda ini adalah masa yang terbaik bagi kita untuk menuntut ilmu. Walaupun bukan berarti ketika sudah tua tidak menuntut ilmu, ya, tetap saja, hanya saja ada waktu-waktu yang lebih baik. Kan kita sekarang sedang belajar sesuatu yang terbaik, sedang mempelajari perkara yang paling ideal bagi penuntut ilmu. Maka yang paling ideal bagi penuntut ilmu pada hakikatnya ma'asyiral muslimin adalah dia belajar sejak kecil. Belajar sejak kecil. Manfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala, kemudian beliau hafizahullahu taala mengatakan, fa innal umra zahratun imma an tasira bi sulukil ma'ali thamarah wa imma an tabdhul. Usia kita ini barakallahu fikum bagaikan bunga. Bisa jadi bunga tersebut berkembang, ya, terus berkembang hingga dia menjadi buah. Wa imma an tazbul, atau bisa jadi bunga tersebut layu, tidak menjadi buah, tidak berubah menjadi buah. Ya, jadi usia kita ini imma dia akan berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat, atau dia hanya sekedar layu saja, mati. Wa inna mimma tuthmiru bihi zahratul umur al-mumadarata ila tahsilil ilm. Dan termasuk yang ya
dari buah yang muncul dari bunga tersebut, dari bunga umur atau bunga usia yang berbuah adalah bersegera dalam mendapatkan ilmu. Ya. Jadi suatu upaya untuk menjadikan bunga kehidupan ini menjadi bermanfaat adalah bersegera ya menuntut ilmu. Wa tarkal kasali wal ajzi, dan meninggalkan kemalasan serta kelemahan. Ya. Bermalas-malasan, tinggalkan bermalas-malasan. Waqtina masin yusiba wasyabab, dan hendaknya benar-benar memanfaatkan masa masa kanak-kanak dan juga masa muda. Ya. Jadi hendaknya seseorang itu bersegera ketika mumpung dia masih muda, maka segeralah dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Mumpung pikiran masih fresh, mumpung belum banyak tanggungan, mumpung belum banyak tanggung jawab, ya maka hendaknya dia manfaatkan betul masa mudanya. Ya. Imtithalan lil amri bistibaqi khairat, ya bistibaqil khairat. Ya, ini sebagai bentuk pelaksanaan dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk bersegera dalam kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, fastabiqul khairat. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148 Allah berfirman, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, bersegeralah kalian dalam kebaikan. Baik. Qala wa ayyamal, disebutkan dalam bait syair, wa ayyamal hadasati faqtanimha ala innal hadasata la tadum. Ya, masa-masa muda maka manfaatkanlah dengan sesungguhnya, ya, dengan sebenar-benarnya. Ya, ketahuilah innal hadasata la tadum, masa muda itu tidaklah abadi, ya. Tidak selalu ada tidak selalu kita berada dalam usia muda, usia segar. Pikirannya masih segar, belum ada beban, belum ada tanggung jawab. Nah, ini nggak selama-lamanya. Suatu saat kita akan dipenuhi dengan kesibukan. Atau bisa merasakan nanti. Ya, bisa merasakan nanti ketika sudah menikah, punya anak, harus bekerja, mencari nafkah, waktu untuk menuntut ilmu ini semakin kurang. Berbeda dengan orang yang masih muda, masih single. Ya. Kadang saya ingat sebagian kawan-kawan yang dulu sudah menikah kemudian belajar di Yaman. Ya, waktu mereka untuk belajar itu tidak seperti yang muda. Kenapa? Ya, mereka harus harus mencari nafkah. Ya, harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka, mau tidak mau harus mencari nafkah. Kemudian terkadang banyak sekali urusan, istri melahirkan, anak sakit, ya. Apalagi kalau di Hadramaut, di Syihar itu ketika musim panas, ya, ketika musim panas itu sering sekali mati listrik. Ya, namanya Yaman ya, dunia ketiga. Ya, mati listrik, kemudian ya sudah, mau tidak mau kita bersabar dengan panas yang terasa betul. Ya, kalau kita masih muda, ya kita orang-orang dewasa ini bisa bersabar, tapi tidak dengan anak-anak. Ya, maka ada sebagian kawan-kawan itu tidak hadir di sebagian majelis. Ketika ditanya oleh Syekh, kenapa kamu nggak hadir? Ya, tidur. Loh, kok pagi-pagi tidur? Ternyata apa? Semalaman tuh ngipasi anaknya. Jadi dia sayang kepada anaknya dikipasi. Semalaman dia nggak tidur ngipasi anaknya. Karena panas sekali ya. Hadramaut itu panas sekali. Kalau musim panas itu panas sekali. Ya. Nah, mau tidak mau dia harus seperti ini. Harus mencari nafkah, harus kemudian ketika anaknya sakit, mau tidak mau dia harus merawat anaknya. Ya. Maka ingat, masa muda ini tidaklah akan kembali. Ya, masa muda tidaklah abadi. Akan ada akhirnya ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan sebagai tanggung jawab, sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya, sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu hendaknya masyaallah ikhwah, ya, terutama para thalabah, ya, para tulabul ilm di Ma'had Ibnu Katsir, antum mumpung masih muda, manfaatkanlah waktu yang ada untuk bersungguh-sungguh belajar agama. Ya, dengan tidak melupakan tugas utama yang diberikan oleh orang tua. Ya, kuliah tetap selesaikan, adapun waktu yang lain dimanfaatkan untuk menuntut ilmu agama. Manfaatkanlah waktu. Ya, antum masih single. Ya, harus kuat ya. Kita dulu kalau nggak punya uang, ya,
ya bisa bersabar karena masih bujang ya. Kalau misalnya nggak punya uang ya tinggal puasa saja. Ya, puasa survive makan kurma. Tapi kalau misalnya antum sudah keluarga mau nggak mau harus cari makan. Mau nggak mau harus cari makan. Makanya disebutkan di sini bahwa tidak selamanya kita muda. Ya. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Masyabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat." Tidaklah aku menyerupakan masa muda itu melainkan dengan sesuatu yang terjatuh dari lengan sakuku. Artinya sesuatu yang begitu cepat berlalu. Kalau ada ada yang lepas ya dari saku atau dari lengan baju kita, itu cepat sekali dia hilangnya. Ya, maka demikianlah Imam Ahmad menyerupakan masa muda. Masa muda ini cepat berlalu. Jangan kemudian kita melalaikan masa muda kita. Ya, tunggu nanti kalau sudah kerja, kemudian setelah kerja nanti sudah punya uang bisa belajar. Ya nggak bisa seperti itu. Ya sulit. Walaupun ada juga sebagian kawan-kawan yang Masya Allah ya, mereka bekerja dulu, mengumpulkan uang, habis itu berangkat ke Yaman. Ya, tapi sangat sedikit. Biasanya kalau sudah kerja, sudah punya uang, pengen menikah. Semoga Allah membalas kebaikan guru-guru kami dulu, para asatidzah yang banyak menasihatkan untuk bersabar. Sabar, jangan nikah dulu, walaupun tawaran itu banyak. Ya, sebagian ustadz mengatakan kecap itu selalu nomor satu katanya. Ya, akhwat yang ditawarkan ke antum itu pasti dikabarkan dia memiliki kebaikan ya. Ayo nikah sama akhwat fulana ini masya Allah. Sabar. Ya nanti juga setelah menuntut ilmu ya dapat juga nanti. Ya. Sebaiknya kalau menuntut ilmu dia bisa untuk menunda, untuk tidak menikah dia menunda terlebih dahulu. Manfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Kalau sudah menikah banyak tanggung jawab yang harus dia jalankan. Baik. Qala wal ilmu fi sinni syabab ya asra'u ila nafs wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan ilmu yang didapatkan di masa muda ini akan lebih cepat ya ditangkap oleh jiwa dan lebih kuat ya terikat dan menancap. Ya, qala Al-Hasan Al-Basri al-ilmu fi sigari kan naqshi fil hajar. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama ma'ruf Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tokoh tabi'in, dia mengatakan al-ilmu fil sigari kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu di masa muda ini seperti memahat ya di atas batu. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Ya kalau pahatan di atas batu atau melihat saja orang memahat sudah ratusan tahun, pahatan itu masih tetap ada, ya masih tetap bisa dilihat sampai sekarang. Qala faquwatu baqa'il ilmi fi sigari ka quwwati baqa'i an-naqshi fil hajar. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, maka kekekalan ilmu atau tetapnya ilmu yang diambil di masa muda ini seperti tetapnya pahatan di batu. Ya, jadi kekuatan bercokolnya atau menancapnya ilmu pada hati seseorang, dia belajar atau mengambil ilmu itu di masa muda, sebagaimana pahatan yang ada di batu. Faman ihtanama syababahu nala irbah. Maka barang siapa yang memanfaatkan masa mudanya, dia akan meraih cita-citanya. Dia akan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan. Ya, dari kecil, dari muda, dia sudah berusaha untuk mendapatkannya, maka niscaya dia akan mendapatkannya. Wa hamida inda masyibihi surah, dan dengan kesulitan yang dialami, dia akan mendapatkan keberhasilan. Ini ungkapan dalam bahasa Arab ya. Wa hamida inda masyibihi surah, di masa tuanya nanti, ya, kesulitan yang dialami akan berbuah keberhasilan. Ya, nanti menikmatinya ketika sudah tua. Ya. Seperti yang dikatakan oleh orang tua kita ya dalam pepatah, sebutkan bersakit-sakit. Salah. Apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi masa mudanya dia berupaya memanfaatkannya, nanti di masa tua baru dia mendapatkan hasilnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, ala tanim sinna syababi ya fata inda mashibi yahmadu al-qaumus sura. Ya. Ketahuilah, manfaatkanlah masa mudamu wahai para pemuda
nanti ketika engkau tua, kesulitan yang kau alami akan engkau akan mendapatkan keberhasilan. Yahmadul qaumus sura. Ya, orang-orang akan memuji keberhasilanmu. Kalau dia benar-benar berusaha untuk memanfaatkan masa mudanya. Baik, ini nasihat yang sangat baik dari beliau, hafizahullah taala, ya, tentang bagaimana memanfaatkan masa muda. Baik. Qala wa adaru syai'. Kemudian beliau menyebutkan, ya, suatu perkara yang membahayakan bagi para pemuda. Wa adaru syai'in 'ala syababi at-taswifu wa tulul amali. Ya. Dan perkara yang paling membahayakan bagi para pemuda adalah taswif wa tulul amal. Menunda-nunda, suka menunda-nunda, dan panjang angan-angan. Angan-angan yang panjang. Ini dua, ya, penyakit yang melanda para pemuda. Suka menunda-nunda, nanti aja belajarnya, nanti aja thalabul ilmiah. Padahal majelis ilmu dibuka di mana-mana, tapi dia tidak memanfaatkan, nunda sampai kemudian dia tidak bisa lagi memanfaatkan, ya, waktunya. Sudah terlalu sibuk dia untuk menuntut ilmu. Wa tulul amal, dan juga, ya, angan-angan yang panjang. Cuma angan-angan saja, tidak dia wujudkan. Ya, nanti. Fayusawwifu ahaduhum wa yarkabu bahral amani. Maka dia pun menunda-nunda, ya, menuntut ilmu, wa yarkabu bahral amani, kemudian dia pun tenggelam dalam samudra angan-angan. Kalau di sini ya kabu bahrul amani artinya mengarungi laut angan-angan. Artinya dia tenggelam dalam angan-angannya saja. Wa yastajilu bi ahlamil yaqظah. Bagaikan orang yang mimpi di siang bolong. Ya, karena sesuatu itu nggak akan datang begitu saja, harus ada usaha. Ya, kalau tidak diupayakan sesegera mungkin, maka akan terlambat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia inginkan. Wa yuhadditsu nafsahu annal ayyam al-mustaqbalah satafrugu lahu minasyawagil. Dia mengira bahwa waktunya nanti akan longgar dari kesibukan-kesibukan. Ya. Wa tasfu minal muqaddirati wal awaiq. Dan dia mengira bahwa nanti akan hilang darinya perkara-perkara yang akan menghalanginya. Ya, kalau sekarang ini sudah dapat kesempatan, maka manfaatkan. Jangan nunggu-nunggu. Jangan dikira bahwa waktu yang akan datang ini akan lebih mudah daripada waktu yang ada sekarang. Banyak sekali orang yang seperti itu, nunda-nunda, nanti. Udah, saya pengen nikah dulu, ya. Nanti setelah nikah lebih enak belajar, tapi ternyata apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan realita. Ya, realita tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Maka ketika ada kesempatan untuk belajar, barakallahu fikum, dia manfaatkan kesempatan tersebut. Namun sekali lagi saya ingatkan, ya, bagi kawan-kawan yang yang masih kuliah, ingat tugas yang diberikan oleh orang tua. Jadi selesaikan tugas tersebut, ya, tapi jangan lupakan antum yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Bahkan kalau bisa, ya, setelah kuliah nanti, kalau misalnya orang tua mengizinkan, langsung kita lebih fokus lagi dalam menuntut ilmu. Ya, belajar di pondok pesantren. Ya. Banyak di antara kawan-kawan dahulu, ya, setelah dia kuliah selesai, dia tuntaskan apa yang menjadi cita-cita orang tuanya, kemudian dia belajar, fokus, kemudian cari kesempatan untuk belajar di hadapan para ulama, entah itu dia mulazamah di Yaman, atau dia daftar kuliah di Jamiah Islamiyah, ya, atau dia belajar di manapun itu, yang dimana dia bisa belajar dari para ulama. Ya. Maka hendaknya seseorang, para pemuda, ya, tidak terkena penyakit ini. Ini penyakit menunda-nunda dan panjang angan-angan. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wal halu al mawdhura anna man kabirat sinnuhu kathurat sawagiluh. Realita yang kita saksikan, al-hal al-mandhurah, realita yang kita saksikan bahwa seiring
berjalannya usia, semakin tua seseorang, kathurat sawagiluh, maka kesibukannya itu semakin banyak. Kesibukannya semakin banyak. Seperti yang kita katakan tadi. Ya, tentu berbeda orang yang masih muda dengan orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Harus mencari nafkah dia, masa istrinya kemudian dia biarkan begitu saja. Ya, harus ada izzah, ya, mencari nafkah. Anak sakit, anak butuh popok. Ya, untuk beli popok anaknya dia butuh uang, harus bekerja, tersita waktunya untuk menuntut ilmu. Walaupun ada sebagian orang ya, masya Allah ya, yang sangat disiplin dalam memanfaatkan waktunya. Dia pernah baca postingannya salah seorang Ustadz Fadlan Fahamsyah itu yang di Surabaya tentang seorang penuntut ilmu. Ya, jadi dia memanfaatkan waktunya itu sangat luar biasa ya. Pagi itu sudah murojaah sama istrinya, murojaah, bangun pagi pergi murojaah, kemudian berangkat kerja, dia mencari nafkah, ya, cari nafkah jualan untuk membiayai hidupnya. Kemudian siang dia belajar di ma'had, ya, siang sampai sore dia belajar di ma'had. Malam itu waktu untuk anak-anak, jadi dia tetap tidak kehilangan waktu dengan anak-anaknya. Ya, tapi ini berat sekali. Saya bilang luar biasa, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa seperti itu. Harus disiplin dan juga dibutuhkan peran seorang istri yang luar biasa. Ya, seorang istri dari seorang penuntut ilmu ini memang perlu sabar banyak ya. Bahkan ketika dia sudah mulai berdakwah ya, selesai menuntut ilmu, artinya sudah selesai kuliah atau sudah selesai dia belajar di ma'had, mulai berdakwah ya, tetap saja namanya istri penuntut ilmu itu harus banyak bersabar. Ini juga penting kalau antum ingin menikah, cari istri yang bisa memahami keberadaan antum sebagai seorang talibul ilmi. Maka realitanya kata beliau, semakin tua seseorang, semakin banyak kesibukannya. Ya. Wa adzumat qawati'uhu, dan semakin banyak perkara yang menghalanginya, ma'adha fil jismi wa wahanil quwa. Ya. Disertai dengan apa? Berbarengan dengan semakin melemahnya fisik seseorang dan juga melemahnya kekuatannya, hilang kekuatannya. Ya. Kalau dulu masih muda, masya Allah ya, tahan ya untuk ikut muhadharah, saya ikut daurah bahas kitab ini dari pagi sampai malam, ya, tamat satu kitab dari pagi sampai malam. Ya, nanti kalau sudah seiring berjalannya waktu sudah tua, ya mungkin baterainya cuma tahan pas duhur. Aduh, udah capek ini pas duhur. Jadi ya sudah, ya cuma ikut daurahnya setengah kitab saja atau seperempat kitab malahan. Ya, karena tidak sekuat dulu. Tapi yang masih muda, masya Allah, ustadznya ngajak sampai malam, ya dia ladeni ustadznya sampai malam. Yang penting ustadznya kuat. Ya. Ingatlah bahwa fisik kita ini akan semakin melemah. Maka orang-orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk ilmu, dia akan ya lebih besar peluangnya untuk meraih keberhasilan. Qala walan tudrak, kata beliau, walan tudrak al-ghayat al-uzma bit-talahufi wat-tarajji wat-tamanni. Tujuan atau cita-cita yang besar ini tidak akan diraih. Nah, jangan bukan cita-cita yang besar, cita-cita yang kecil saja nggak bakal diraih dengan hanya berangan-angan, ya, dengan hanya berangan-angan. Allah huruf tarajji taban ini sama dia berangan-angan, ya, tanpa adanya usaha. Disebutkan dalam sebuah bait syair, walastu bimudrikin ma fata minni, ya, billahfa wala billaita wala law anni, dan aku tidak akan mendapatkan ya apa yang lepas dariku hanya dengan mengatakan andai saja, sekiranya, seandainya, dan yang semisalnya. Ya, hanya dengan angan-angan itu kita tidak akan mendapatkan keberhasilan. Harus diusahakan sedini mungkin. Ya. Kemudian apa kata beliau? Bagaimana dengan orang yang baru diberikan kesempatan oleh Allah di masa tua? Nah, ada mungkin sebagian ikhwah, sebagian penuntut ilmu yang mulai belajar atau misalnya dia mengenal sunnah atau mulai muncul keinginan untuk belajar di masa tua, ya, di mana usianya tak lagi muda. Maka bagaimana? Ini juga ada catatan dari beliau, catatan yang sangat bagus. Kata beliau, wala yutawahhamu mimma sabaq annal kabira la yata'allam. Tapi jangan pula disalahpahami kata beliau dari apa yang kami sampaikan, bahwa orang yang sudah lanjut usia kemudian tidak belajar. Ini sebuah kekeliruan. Ya, usia
yang lanjut, bukan kemudian menjadi penghalang bagi seseorang untuk belajar. Ya, jadi masa muda ini masa yang paling ideal. Tapi kalau misalnya dia baru belajar di usia tua, ini juga nggak jadi masalah. Banyak di kalangan para ulama yang belajar di usia tak lagi muda. Seperti Al-Imam Ibnu Hazm, kalau saya tidak salah, Al-Andalusi, ya, beliau belajar itu di usia 30-an. Ya, gara-gara ketika masuk masjid, ya, kisahnya, gara-gara Ibnu Hazm ini gara-gara masuk masjid, kemudian dia langsung duduk. Beliau langsung duduk, kemudian ditegur oleh seseorang, kenapa kamu langsung duduk? Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk sholat dulu. Ya, la tajlis hatta tarka' raka'atain, jangan kamu duduk sampai engkau sholat 2 rakaat. Kemudian sholatlah Al-Imam Ibnu Hazm. Nah, di lain waktu dia masuk di waktu asar. Di waktu asar kemudian dia sholat 2 rakaat. Ada lagi orang yang menegur, kenapa kamu sholat? Ini waktu yang terlarang. Gimana sih katanya? Ya, tadi saya disuruh sholat, kemarin saya disuruh sholat 2 rakaat kalau masuk masjid, sekarang malah dilarang. Yang benar seperti apa? Nggak boleh seperti ini, kata beliau. Saya harus belajar. Akhirnya beliau, rahimahullah ta'ala, belajar di usia yang tidak lagi muda. Alhamdulillah jadi imam. Demikian juga Syekh Mukbil. Bagaimana kita katakan, mulai belajar ketika beliau sudah usia 35 tahun, mulai kuliah, ya, usia 30-an tahun. Awalnya beliau bekerja jadi satpam, ya, menjaga sebuah apartemen. Jadi satpam, kemudian dia manfaatkan waktu-waktu luangnya untuk belajar, sampai kemudian dibuka Ma'had Ali, ketika itu Ma'had, ya, setingkat SMA beliau belajar, kemudian ketika dibuka Jamiah Islamiyah, beliau mendaftar, ya, dan belajar di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam Madinah sampai meraih gelar magister. Baik, jadi jangan disalahpahami juga bahwa orang yang sudah lanjut usianya, sudah tua kemudian nggak mau belajar, keliru, tetap belajar. Bahkan beliau memberikan sebuah bukti orang-orang yang berhasil belajar ketika usianya sudah lanjut usia, ya, sudah tua. Bal haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Ya, dzakarahu al-Bukhari rahimahullah fi kitabil ilm min sahihi. Bahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka belajar atau mereka menuntut ilmu di masa tua. Ya, sudah tua. Wa dzakar al-Bukhari, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitabul ilm dari sahihnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Ya, sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq, beda usianya hanya 2 tahun dari Nabi SAW. Berarti 38 tahun. Setelah itu Nabi SAW mulai mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Berarti di usia yang tidak lagi muda, ya, 38 tahun mulai belajar dari Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga para sahabat lainnya, ya, mereka menuntut ilmu dari Rasulullah SAW dalam keadaan yang tidak lagi muda. Baik. Hanya saja kata beliau hafizahullah taala wa innama kata beliau hafizahullah wa innama ya'suru ta'allumu fil kibari, ya, kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wa din. Hanya saja lebih sulit kalau belajar di usia tua, di usia senja, itu lebih sulit sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi, ya, dalam kitab Adabud Dunya wa Din. Imam Al-Mawardi, nama beliau Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Basri Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Ya, kali-kali kita sebutkan, ya, bahwa para ulama terdahulu bermadhab. Ya, mereka bermadhab. Ya, Al-Mawardi Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Basri Al-Mawardi, beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'iyah. Apa kitab yang terkenal dari beliau ini? Ahkam As-Sultaniyah, Ahkam Sultaniyah. Demikian juga ada Adabud Dunya wa Din. Beliau wafat tahun 450 Hijriyah. Al-Mawardi Ahkam Sultaniyah dan juga ada Adabud Dunya wa Din, dan banyak lagi karya beliau. Kata beliau, ya, dalam kitab Adabud Dunya wa Din, ya, akan lebih sulit bagi orang yang lanjut usia untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kenapa? Likasrati syawagil, karena banyak kesibukan. Wa ghalabati qawati', dan banyak penghalangnya. Ya, wa takatsurul ala'iq, banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan. Nah, faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilm. Maka barang siapa yang bisa menghilangkan perkara-perkara ini,
yakni kesibukan-kesibukan, kemudian perkara-perkara yang menghalangi dia adrokal ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu. Ya, karena menurut ilmu ini perlu tafarruq, perlu menyendiri dia dari kesibukan-kesibukan yang ada. Waqad waqa'a hadza li jama'atin minan nubala talabul ilma kibaran fa adraku minhu qadran 'aziman. Maka sesungguhnya ya telah terjadi atau telah berlaku pada sekelompok orang-orang yang mulia di mana mereka menuntut ilmu di usia senja, wa adraku minhu qadran 'aziman, tapi berhasil untuk meraih kadar yang demikian besar dari ilmu. Ya, dia bisa mendapatkan banyak ilmu walaupun dia mulai belajar di usia senja. Ya, minhum al-Qaffal asy-Syafi'i, di antaranya Imam al-Qaffal asy-Syafi'i. Dan dimaksud oleh beliau di sini al-Qaffal as-Shaghir, karena al-Qaffal ini ada dua. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah al-Qaffal ini ada dua. Yang pertama itu muridnya Ibnu Khuzaimah. Ya, muridnya Imam Ibnu Khuzaimah dan muridnya Imam At-Tabari. Al-Qaffal al-Kabir, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syafi'i. Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syafi'i. Ya. Tapi yang dimaksudkan oleh beliau di sini Al-Qaffal as-Shaghir, Al-Marwazi. Yang tadi itu Asy-Syashi. Syashi itu daerah di dekat Bukhara. Sekarang jadi ibu kotanya Uzbekistan, Tashkent. Tapi bukan ini yang beliau maksudkan dengan Al-Qaffal asy-Syafi'i. Yang dimaksud dengan Al-Qaffal asy-Syafi'i adalah Al-Qaffal as-Shaghir Al-Marwazi. Ya, Al-Marwazi. Al-Qaffal ini menunjukkan beliau dulu bekerja jadi tukang kunci. Qaffal itu tukang kunci. Ya, kemudian beliau mulai belajar di usia 40 tahun. Antum belum 40 tahun ya? Ya, saya juga belum 40 tahun ini. Beliau Masya Allah ya, belajar di usia 40 tahun, kemudian berhasil menjadi salah satu salah satu marajiknya mazhab Syafi'iyah, Qaffal as-Shaghir. Baik, intinya apa? Ya, paling ideal adalah belajar di masa muda. Tapi ketika kita sudah terlambat belajarnya, tidak ada kata terlambat sesungguhnya. Ya, kalau misalnya Allah baru bukakan bagi kita keutamaan ilmu ketika usia kita tidak lagi muda, maka manfaatkanlah ya usia yang ada, walaupun itu sudah beranjak tua. Ya, bukan berarti kemudian menyerah dalam menuntut ilmu. Baik, ini adalah simpul yang ke-7. Ini dari apa yang beliau sampaikan. Ya, hendaknya seseorang itu bersegera adalah menuntut ilmu dan memanfaatkan masa mudanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kita lanjutkan ya, masih ada waktu. Al-Maqidus Samin, simpul yang ke-8. Qala hafizahullah ta'ala, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Perlahan-lahan dalam menuntut ilmu dan meninggalkan ajalah, ini ketergesa-gesaan, tidak tergesa-gesa. Jadi perlahan-lahan dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya apa? Maksudnya menuntut ilmu itu harus bertahap. Ya. Jangan kemudian tergesa-gesa ingin segera mendapatkan hasil. Ini juga faktor yang mendukung keberhasilan seorang penuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu ini bagaikan kita menanjak ke tempat yang tinggi. Ya. Kalau kita ingin segera sampai, kemudian kita loncat dia, ke tempat yang tinggi. Misalnya dia terjatuh, kemudian setelah terjatuh, merosot lagi ke bawah, bahkan lebih bawah lagi dari posisi ketika dia meloncat. Ini kalau ibaratkan ini ada kita ilustrasikan ya. Ini ada dataran tinggi. Ya, orang ingin naik ke atas. Ya. Kemudian dia meloncat. Langsung dia loncat. Pak, bisa jadi dia terjatuh, melorot. Ke posisi yang jauh lebih parah daripada sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia merangkak pelan-pelan, dia naik tangga pelan-pelan, selangkah demi selangkah, ya, nanti dia akan sampai ke puncak. Berbeda dengan orang yang pengen cepat. Dan kita sekarang tinggal di
masa serba instan. Orang pengen cepat, ya, pengen misalnya di dalam biografinya, CV-nya nanti dikatakan, saya sudah belajar kitab ini dari para masyayikh, kitab besar misalnya. Ya, ini keliru. Ya, seorang ya mungkin dia akan mendapatkan faedah, tapi kurang besar faedahnya kalau dia tidak bertahap dalam menuntut ilmu. Makanya benar ya, sebagian kawan-kawan menasihati, misalnya ada majelis membahas kitab Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari ini kitab besar. Ya, kitab Fathul Bari ini kitab yang untuk membaca dan menelaahnya, seorang itu memerlukan ilmu-ilmu yang banyak. Dia harus paham banyak ilmu lughah, kemudian ilmu usul fiqh dan lain-lainnya, ilmu usul hadis. Ya, sehingga kurang tepat majelis Fathul Bari ini dihadiri oleh orang-orang pemula, bahkan oleh orang-orang yang nggak paham bahasa Arab. Sehingga benar nasihat kawan-kawan ya, bukan kemudian melarang orang untuk mengambil faedah dari sebagian asatidz, bukan. Ini nasihat. Antum kalau ingin belajar dari yang simpel terlebih dahulu, kuasai bahasa Arab dulu. Makanya Syekhuna Abdullah Mar'i, ya, hafizahullah taala, guru kami dulu pernah bercerita tentang sebagian orang di Eropa, ya, muslim Eropa yang banyak di antara mereka baru masuk Islam. Kemudian setelah baru masuk Islam, dia kenal dakwah sunnah, belajar ke Mesir, belajar bahasa Arab setahun 2 tahun, pulang ke Eropa, pulang ke Perancis, beliau ngomong di Perancis itu. Apa yang dia lakukan? Menerjemahkan Fathul Bari. Ya, dengan berbekal bahasa Arab 2 tahun, belajar bahasa Arab 2 tahun, lalu berusaha menerjemahkan kitab Fathul Bari. Maka didapati banyak sekali kesalahan. Ya. Makanya belajar itu perlu bertahap. Antum nggak cukup bahasa Arab aja nggak cukup, apalagi nggak punya bahasa Arab, nggak punya bekal bahasa Arab, kemudian ingin belajar kitab-kitab yang besar, nggak dibekali dengan ilmu usul fikih, nggak dibekali dengan ilmu-ilmu alat. Maka ini sebuah kesalahan. Barakallahu fikum, ketika seorang tergesa-gesa, pengen cepat belajar, pengen cepat merasakan ya kitab-kitab yang besar. Nanti ada ibarat kata beliau ya, kitab-kitab yang besar ini al-mutawwalat ini bagaikan racun. Ya, bukan menambah sehat seseorang, tapi menjadi apa? Menjadi racun, memudaratkan. Ya, kalau dia tidak punya bekal. Ibaratnya bayi yang baru bisa menyusui, bayi yang baru bisa minum ASI ibunya, tapi kemudian dikasih nasi padang. Ya, nasi padang pakai sambal hijau, ya, dikasih ke bayi. Enak nasi padang, masya Allah ya, nasi ayam bakar, nasi rendang ya, enak sekali. Tapi kalau dikasih ke bayi, apakah dia akan mendapatkan faedah? Enggak. Ya bagus, mending kepedesan. Ya, kalau mencret gimana? Lebih masalah lagi. Nah, seperti itulah. Ya, kita butuh kita butuh perlahan, bertahap dalam menuntut ilmu. Sesuai dengan apa yang kita mampu, itu yang kita pelajari. Nanti baru setelah Allah berikan kemudahan demi kemudahan bagi kita, ya, sudah menguasai banyak ilmu alat, baru kita meneliti atau menelaah kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Ya, kalau misalnya ada orang, wah masya Allah, kitabnya banyak, itu belum pasti dia bisa paham kitabnya. Ya. Ada yang punya kitab banyak sekali, ya itu belum tentu. Ya, kama talil himari yahmilu asfar. Ya. Perlu perlahan-lahan dalam ilmu. Qala inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Kata beliau, mendapatkan ilmu itu tidak bisa langsung sekaligus, jumlatan wahidatan. Ya. Qala idil qalbu yaqufu adzalik. Sesungguhnya hati kita itu lemah, tidak mampu ya untuk sekaligus mendapatkan ilmu. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Karena sesungguhnya ilmu itu ya memiliki thiqal, yakni apa? Berat. Ilmu itu memiliki massa, memiliki berat. Seperti beratnya sebuah batu yang dipegang oleh tangan kita. Ya, tangan kita punya kemampuan. Ya, batu sebesar apa sih yang mampu untuk kita pegang? Ya, kalau kerikil masih gampang kita angkat. Tapi kalau batunya besar, apakah kita bisa mengangkatnya? Nggak bisa. Kita memerlukan alat. Ya, butuh bego ya untuk mengangkat batu yang besar, perlu alat. Nah, seperti itulah kira-kira. Antum belajar ilmu yang berat tanpa adanya alat, antum akan merasakan berat, bahkan tidak akan bisa memahaminya, nggak bisa mengambil faedah dari ilmu tersebut. Ini perumpamaan yang luar biasa. Wah, saya suka sekali dalam kitabnya Syekh Utsaimin ini. Banyak sekali perumpamaan. Ya,
tadi perumpamaan usia seperti bunga, masya Allah ya. Senang saya ya, ada nilai sastranya. Ya, menuntut ilmu ini seperti ngangkat batu. Ya, kalau kemampuannya baru bisa dengan tangan, batu yang diangkatnya batu yang kecil. Tapi kalau dia sudah punya alat, ya, dia sudah punya ekskavator misalnya, ekskavator dia bisa angkat batu-batu yang besar. Ya. Kemudian kata dalam Al-Quran Allah berfirman, Qala Allah Ta'ala inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ya, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu qaulan tsaqila. Ya, ucapan yang berat. Yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, kami akan talqinkan kepadamu ya, ucapan yang berat. Qala wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fama dhannu bi ghairihi minal ulum. Kalau berat, ini menjadi sifatnya Al-Qur'an. Ya, di mana Al-Qur'an itu sudah dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an ya sebagai zikir. Ya, Al-Qur'an sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap disifati dengan qaulan tsaqila, ya, ucapan yang berat. Fama dhannu bi ghairihi minal ulum, maka bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Kalau Al-Qur'an yang sudah dimudahkan saja terasa berat, ya, disifati dengan sifat berat, maka bagaimana dengan ilmu yang lainnya? Qala wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan bi'tiwari hawadisi al-hawadisi wan nawazil. Maka kita dapati ya, turunnya Al-Qur'an kata beliau ya, itu menjaga beratnya Al-Qur'an tadi itu dijaga atau diimplementasikan dengan turunnya Al-Qur'an munajjaman mufarraqan, secara berangsur-angsur. Karena Al-Qur'an itu berat, maka Allah turunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur. Ya, mana sudah kita jelaskan perkara ini dalam pelajaran kita usulun fi tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, apa hikmahnya Al-Qur'an diturunkan secara perlahan-lahan? Ini untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia diturunkan jumlah wahidah, maka akan berat. Ya, tapi kalau diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur, maka akan lebih mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menerima Al-Quran tersebut. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan secara sekaligus, satu paket. Ya, orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok Al-Qur'an ini tidak diturunkan dalam satu paket? Kadzalika, Allah jelaskan sebabnya. Kenapa? Kadzalika linutsabbita bi fu'adak wa rattalnahu tartila. Yang demikian ini agar kami kukuhkan hatimu. Ya, yang baku itu kukuh, bukan kokoh. Ya, untuk kami kukuhkan hatimu, ya, warattalnahu tartila, dan agar kami bisa membacakannya dengan tertib dan teratur. Ya, jadi bertahap ini lebih baik, jauh lebih baik daripada sekaligus. Makanya kata para masyayikh itu di Yaman mengatakan, antum mulazamah, belajar kitab, ya, belajar satu kitab, diambil, dipelajari setiap hari secara berangsur-angsur, ya, setiap hari setengah jam, besok setengah jam lagi, ya, satu hari ngambil 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman sampai selesai. Ini jauh lebih baik daripada antum menghadiri daurah 1 hari membahas satu kitab. Kitabnya sama, ini pelajari sama, satu kitab. Tapi cara mempelajarinya berbeda. Yang satu dipelajari tiap hari, ya, sedikit. Yang satu dipelajari dalam daurah, 1 hari selesai bahas satu kitab. Maka mana yang lebih baik? Ya, para ulama menasihatkan, para guru-guru kami menasihatkan apa? Yang lebih baik adalah apa? Dia selesaikan pelajaran tersebut secara bertahap.
ya, sedikit demi sedikit, daripada dia ikut daurah. Daurah memang bermanfaat, banyak faedah yang bisa kita dapatkan, tapi dibandingkan dengan majelis yang dibuka setiap hari diambil faedah sedikit demi sedikit, ini jauh lebih bermanfaat. Ya. Qala wa hadhihi al-ayah hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilm. Maka ayat ini merupakan hujjah, merupakan dalil ya yang menunjukkan luzumi ta'anni. Hendaknya seseorang itu perlahan-lahan dalam menuntut ilmu. Tidak tergesa-gesa. Wa tadarruj fihi, dan bertahap. Jadi pelan-pelan menuntut ilmu dan bertahap. Seperti tadi kita ibaratkan orang naik tangga, satu langkah demi satu langkah, satu anak tangga demi satu anak tangga, sampai dia meraih puncak. Ya, kalau Anda ingin langsung loncat, ya sudah, bisa jadi kakinya patah, kemudian malah mundur ke belakang. Ya. Kalau kemudian watarkil ajalah, kemudian meninggalkan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fil faqih wal mutafaqih. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Faqih wal mutafaqih. Al-Khatib al-Baghdadi, beliau Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi, beliau juga ulama besar Syafi'iyah, ya, dikenal sebagai ahlul hadis, wafat tahun 463 Hijriah. Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijriah. Ya, dari Baghdad. Ya. Para ulama menyebutkan kullu man ansafa alima anna al-muhadditsin ba'da al-Khatib iyalun ala kutubih. Di antara pujian ulama kepada al-Khatib al-Baghdadi disebutkan bahwa setiap orang yang insaf, setiap orang yang objektif, ya, dia akan menyadari bahwa semua kitab atau semua alul hadis pasca Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, pasca Al-Khatib Al-Baghdadi, semuanya menjadikan Khatib Al-Baghdadi ini sebagai rujukan. Kitab-kitab Al-Khatib Al-Baghdadi ini mereka jadikan sebagai rujukan dalam ilmu hadis. Jadi pasca wafatnya Al-Khatib Al-Baghdadi, semua muhaddis ini menjadikan ucapan beliau sebagai hujjah. Makanya antum belajar ilmu mustalah apapun, nanti akan keluar ucapannya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Maka kata beliau ini adalah dalil, ya, tentang wajibnya seorang untuk perlahan dalam menuntut ilmu dan bertahap serta meninggalkan ketergesa-gesaan dalam menuntut ilmu. Qala war-Raghib Al-Asfahani fi muqaddimati Jami' Tafsir. Demikian juga disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam muqaddimah Jami' Tafsir. Ar-Raghib Al-Asfahani, Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, wafat tahun 502 Hijriah. Masya Allah, ya. Jadi seolah-olah ulama ini sepakat, ya, kalau menuntut ilmu itu harus pelan-pelan, nggak boleh tergesa-gesa, ingin segera mendapatkan hasil, tapi harus perlahan. Qala wa min syi'ri Ibnu Nahas Al-Halabi qauluhu, demikian juga disebutkan oleh termasuk dari bait syairnya Ibnu Nahas, ya, An-Nahas. Ibnu Nahas adalah Abu Ja'far Ibnu Nahas, wafat tahun 338 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama ahli lughah dari Mesir. Al-Halabi ini nisbah kepada Halab, satu daerah dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang baru saja meninggal rahimahumullah. Ya. Tapi beliau di Mesir, ya. Allah Ta'ala apakah beliau keturunan Halab atau beliau memang lahir di sana. Tapi beliau ini di Fustat. Fustat itu sekarang jadi Kairo, ya, di Mesir. Apa bait syair yang disampaikan oleh An-Nahas atau Ibnu Nahas? Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqa. Qala yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'u an-nuqat. Ya. Kalau baca syair bahasa Arab nggak terlalu pandai saya. Kalau baca syair bahasa Indonesia ya lumayan. Ya, kata beliau, apa kata beliau? Hari ini kita mengambil satu bagian dari ilmu,
wa ghadan mithluhu, dan besok kita ambil lagi. Ya, ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu secara bertahap. Hari ini kita ambil sebagian dari ilmu, besok kita ambil lagi sebagian yang lain. Ya. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dari ilmu-ilmu pilihan yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi pilihan ilmu itu kita ambil, kemudian kita ambil secara bertahap. Ya, hari ini kita ambil ya berapa halaman dari satu kitab, besoknya ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Ya. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dengan ini, dengan metode seperti ini, seseorang akan berhasil mendapatkan pelajaran. Ya, dia akan berhasil dalam menuntut ilmu. Dengan metode apa? Bertahap. Sehari, hari demi hari dia jalani untuk mendapatkan ilmu. Bukan sekali duduk selesai, tidak. Ya, tapi sehari sedikit, sedikit, sedikit. Ya. Kemudian, nah ini, masya Allah, perumpamaan yang sangat baik dari beliau. Wa inna masailu istima'un nuqat. Ya, hanya saja banjir itu berawal dari tetesan-tetesan air. Ya, banjir yang melanda kita. Apakah langsung seperti itu? Tidak. Hujan itu hujan itu rintik-rintik dia. Ya, tapi terus-menerus berlangsung. Ya, terus-menerus turun. Akhirnya apa? Jadi banjir. Awalnya dari apa? Rintik-rintik hujan. Setetes demi setetes turun dari atas langit. Tapi bisa menjadi banjir. Masya Allah. Ya, sehingga apa? Menurut ilmu perlu bertahap, Qala Syu'bah bin Hajjaj, kemudian beliau menukilkan dari Syu'bah bin Hajjaj, kata Al-Hasan Al-Basri, kata Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam ini Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau wafat di Basrah tahun 160 Hijriah. Ya, Abu Bustam Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri, Amirul Mukminin fil Hadis, wafat di Basrah tahun 160 Hijriah. Qala Syu'bah bin Hajjaj, ikhtalaftu ila Amr bin Dinar 500 marrah wa ma sami'tu minhu illa 100 haditsin fi kulli 5 majalis hadits. Saya ikhtalaftu, artinya saya bertemu dengan Amr bin Dinar, saya menemui Amr bin Dinar selama 500 kali. Jadi guru beliau Amr bin Dinar, beliau menghadiri majelisnya itu selama 500 kali. Wa ma sami'tu minhu illa 100 hadits. Dan tidaklah aku mendengar dari beliau kecuali hanya 100 hadis. Ya, berarti dari 500 pertemuan itu hanya 1/5 ya. Fi kulli 5 majalis hadits, dalam setiap 5 majelis beliau hanya memberikan 1 hadis. Ya, jadi beliau mengambil hadis dari Syu'bah itu dari siapa? Amr bin Dinar. Syu'bah mengambil hadis dari Amr bin Dinar dalam 5 majelis 1 hadis. 1 hadis itu diambil membutuhkan proses berapa? 5 kali duduk di hadapan Amr bin Dinar. Masya Allah. Ya. Wa qala Hammad ibn Abi Sulaiman li tilmidin lahu. Berkata Al-Imam Hammad bin Abi Sulaiman, ya, Hammad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari maulahum. Ya, Hammad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Ya, disebutkan dalam biografi beliau bernisbat Asy'ari, bukan dari kalangan Asy'ariyun. Asy'ariyun ini kabilahnya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Tidak. Ya, beliau ini sepertinya orang Ajam, bukan orang Arab. Hanya saja keluarganya masuk Islam melalui dakwahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, sehingga keluarga beliau adalah maula. Maula artinya orang yang diberi wala, ya, karena masuk Islam lewat tangan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, beliau adalah seorang ulama, ya, maka anaknya juga seorang ulama, wafat tahun 120 Hijriah. Hammad bin Abi Sulaiman Al-Asy'ari. Wa qala Hammad bin Abi Sulaiman li tilmidin lahu ta'allam kulla yawmin 3 masail wa la tajid 'alaiha syai'an. Ya, beliau mengatakan pelajarilah setiap harinya 3 permasalahan
jangan kemudian engkau tambahkan ya sedikit pun. Ya, jadi artinya apa? Belajar itu sedikit-sedikit saja, cukup sehari 3 masalah. Makanya majelis ilmu di Yaman itu rata-rata itu durasinya nggak lama, ya setengah jam sampai 45 menit. Kalau antum melihat rekaman-rekaman yang ada di Darul Hadis Syiar, alhamdulillah ya, kalau di Darul Hadis Syiar Yaman itu terdokumentasi dengan baik sampai sekarang. Pelajaran apapun atau mayoritas pelajaran yang dibuka di Darul Hadis Syiar sampai sekarang masih bisa antum nikmati di situsnya, diupload oleh kawan-kawan. Kalau antum perhatikan, dars di sana nggak lama-lama, ya mayoritasnya lah ya, mayoritasnya setengah jam, 45 menit, ya sedikit demi sedikit diambil ilmu tersebut. Bahkan di sini Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman mengatakan, pelajarilah ilmu 3 masalah. Ambil dari pelajaran itu 3 masalah saja, jangan kemudian engkau tambahkan. Qala, kemudian kata beliau, wa muqtada luzum at-ta'anni wa tadarruji al-bada'atu bil mutun al-qisar al-musannafa fi funun al-ilm hifdhan wastishrahan wal mailu an mutala'at al-mutawwalat allati lam yartafi at-talibu ba'du ilaiha. Maka konsekuensi dari perlahan-lahan dalam menuntut ilmu dan bertahap dalam menuntut ilmu adalah memulai dengan matan-matan yang pendek. Sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas di awal-awal bahwa hendaknya seseorang itu mulai mempelajari matan yang pendek-pendek. Fi fununil ilm, dalam bab-bab ilmu, hifdzan wastishrahan, dengan menghafal matan-matan tersebut dan meminta disyarah dan pensyarahan, penjelasan. Ya, kemarin apa cara yang efektif dalam belajar? Yakni dengan apa? Mengambil matan, kemudian menguasai matan tersebut di hadapan seorang guru yang mumpuni. Ya, ini metode yang efektif dalam belajar. Kalau mau efektif belajar, ambil salah satu matan yang muktamad, ya, matan yang pendek yang muktamad di kalangan para penuntut ilmu atau di kalangan para ulama, kemudian dipelajari di hadapan seorang guru yang mumpuni. Kemudian apa? Wal mailu an mutala'atil mutawwalat, dan berpaling dari menelaah kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang panjang. Makanya dulu di Syiar banyak di antara para guru-guru kita ya melarang untuk apa? Ke perpustakaan. Ya, untuk melakukan mutalaah di perpustakaan. Nanti dulu. Ya, sebagai orang baru belajar ilmu mustalah hadis kemudian langsung diamalkan. Ya. Berlama-lama di perpustakaan, nanti antum jadi maghrur, nanti tertipu. Ilmu belum kokoh, tapi seolah-olah udah bisa menelaah kitab-kitab yang besar. Ini sebuah kekeliruan. Dan hanya dia berpaling, kata beliau, dari menelaah kitab-kitab yang besar, allati lam yartafi at-talibu ba'du ilaiha, yang bukan levelnya. Ya, yang belum menjadi levelnya untuk menelaah. Ini penyakit. Kadang-kadang orang pengen ngambil faedah dari kitab-kitab yang besar, misalnya baru belajar mustalah hadis langsung dia baca misalnya kitab Syarah Ilal Tirmidzi karya Al-Imam Ibnu Rajab misalnya. Ya, langsung belajar kitab-kitab yang besar. Ya, Syarah Ilal, ya, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maka ini sebuah kekeliruan. Ya. Qala, demikian juga ya. Ada kemarin kawan-kawan sempat viral statusnya. Kenapa kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i tidak diajarkan? Maka kemudian menuduh sebagian orang tidak mau mengajarkan kitab karya Asy-Syafi'i untuk menutupi kebid'ahan mereka. Ya akhi, kitab ini kitab besar. Ya, karya Imam Syafi'i. Pembelajar pemula tidak akan bisa memahaminya. Maka jarang sekali orang yang buka pelajaran kitab karena memang ini membutuhkan ilmu-ilmu alat yang demikian kokoh. Ya, demikian kokoh. Jadi antum makanya perlu belajar metode belajar. Ya, seperti orang kuliah. Ada mata kuliah metode penelitian. Kalau dia tidak menguasai mata kuliah ini, dia nggak akan bisa jadi peneliti yang bagus. Demikian juga orang kalau dia nggak belajar ada penuntut ilmu, itu tadi muncul prasangka-prasangka yang salah. Karena nggak metodologis dia. Ya, menuduh orang tidak mau mengajarkan kitab untuk melestarikan bid'ah. Padahal bukan karena itu. Karena memang kitab ini berat. Ya, tidak semua orang bisa mengikutinya. Kalau saya tidak salah tadi saya dengarkan syarahnya Syekh, tapi kayaknya nggak ditulis dalam syarahnya. Mungkin di waktu yang berbeda, kan ada syarahnya beliau. Ya, beliau itu mengatakan
Syekh bin Bas itu sampai menutup pelajaran ya. Ada pelajaran yang dibuka oleh Syekh bin Bas ya. Itu hanya bertahan 10 hari kata beliau. Dihentikan. Kenapa? Karena para penuntut ilmunya nggak paham. Kitab apa yang beliau bawakan ya ketika itu. Kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pernah juga kayaknya dibacakan oleh Syekh Abdullah dulu. Tapi yang hadir cuma 2 orang waktu itu. Yang hadir pun guru-guru senior ya. Abu Yusuf Abdul Majid sama Abu Bakar Ibnu Shalah yang hadir waktu dulu. Saya lupa kitabnya. Kitab yang berbicara tentang akidah Nasrani. Ya. Nah, itu terlalu berat ya. Hanya 10 hari Syekh bin Bas bertahan membuka pelajarannya. Ya kenapa? Karena terlalu berat. Qala wa man ta'arrada, kemudian kata beliau, ya, wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni 'ala dinihi. Barang siapa yang memaksa dirinya untuk meneliti kitab-kitab yang besar dari kalangan para ulama, karya para ulama, faqad yajni 'ala dinihi, maka dia telah melakukan kerusakan terhadap agamanya. Melakukan perusakan terhadap agamanya. Dia telah merusak agamanya. Wa tajawazul i'tidal fil ilmi, ya rubbama adda ila tadyi'. Maka dia telah tajawaz, telah melewati atau telah berpaling, ya telah menyimpang dari jalan menuntut ilmu, bahkan bisa menyebabkan dia melalaikan ilmu tersebut. Nggak ada faedah yang bisa dia dapatkan kalau dia bersikeras untuk menelaah kitab-kitab yang panjang. Ya. Qala wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifai. Ya. Termasuk hikmah yang sangat berharga adalah ucapannya Abdul Karim Ar-Rifai. Siapa beliau? Ahadi syuyukhil ilmi bi Dimashq Asyam fi qarnil madhi. Beliau adalah seorang syekh, seorang ulama ya yang berdomisili di Damaskus. Ya. Kalau orang Malaysia bilang di Damsyik, ya, di negeri Syam pada abad yang lalu. Apa kata beliau? Ta'amul kibari summus sigari. Ta'amul kibari summus sigari. Ya. Kitab-kitab yang besar-besar itu adalah makanan bagi para senior dan racun bagi para pemula. Ya, kitab-kitab yang besar ini merupakan makanan yang lezat bagi para senior dan racun bagi para pemula. Ya. Wasada, dan beliau telah berkata benar. Ya, kata beliau wasada. Kenapa? Fa innar radi' idza tanawala ta'amil kibar mahma ladza wa taba ahlakahu wa a'tabahu. Ya. Dan kata beliau, karena anak-anak yang masih ar-radi, yang masih disusui, yang masih membutuhkan ASI, ya air susu ibunya, idza tanawala ta'amil kibar, kalau dia memakan makanannya orang dewasa, mahma ladza wa taba, selezat apapun dan seenak apapun makanan tersebut, ahlakahu wa a'tabahu, maka akan mencelakakan bayi tersebut dan menyakitinya. Itu tadi kita katakan, anak kecil kita kasih rendang misalnya, rendang enak sekali. Ya, kasihlah anak bayi yang masih menyusui, ini rendang nih, enak nih. Hah? Apa yang akan terjadi? Kepedesan lah dia. Jangankan anak yang masih minum ASI, anak yang sudah besar sedikit lah, anak usia TK, kita kasih rendang, nggak bisa dia menikmati, terlalu pedas. Ya seperti itulah barakallahu fikum ya keadaan penuntut ilmu. Kalau dia belum cukup ya kadar ilmunya, jangan dia menelaah kitab-kitab yang besar dari kalangan para ulama. Qala wa mithlahu man yatanawalul masail kibar minal mutawwalat. Seperti inilah keadaan orang-orang yang berusaha untuk memahami permasalahan-permasalahan besar dari kitab-kitab yang mutawwalat, yang pembahasannya panjang lebar. Wa yuqifu nafsahu ma'a dha'fil alati ala khilafil ulama. Maka dia telah memaksa dirinya ya dengan ilmu alat yang sangat lemah pada dirinya, dia memaksa untuk memahami khilaf-khilaf di kalangan para ulama, wa ta'addudi madhabihim, dan memahami bermacam-macam pemikiran para ulama, ya fil manquli wal maqul, dalam memahami dalil-dalil naqli dan juga dalil-dalil aqli. Belum levelnya untuk
mempelajari kitab-kitab besar tersebut. Ya, ini nasihat yang sangat tulus dari beliau. Ya. Tapi ya dalam syarahnya ini beliau mengingatkan bukan berarti kita meninggalkan majelis ulama kibar, ulama-ulama besar, ulama-ulama senior, ya keliru. Ya, karena kata beliau ada fenomena juga terjadi, kata beliau ya. Orang memahami ucapannya siapa tadi? Syekh Ar-Rifai tadi, Ta'amul kibar summu sigar. Ya, dia memahami dengan apa? Bahwa jangan hadir di majelisnya kibar ulama, jangan. Ya, kenapa? Karena itu beracun bagi kalian. Nah, ini keliru. Yang menjadi yang menjadi fokus kita adalah pelajarannya itu pelajaran tingkat tinggi atau pelajaran yang diperuntukkan bagi pemula. Kalau ulama besar, dia membuka majelis, tapi kitab yang dibuka memang diperuntukkan untuk pemula. Ya, seperti para masyayikh di Saudi, kata kawan-kawan yang pernah belajar langsung, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terkadang beliau buka kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang ringkas. Maka nggak apa-apa kita belajar kepada mereka. Ya, kalau sudah bisa bahasa Arab tentunya ya, mempelajari kitab-kitab kecil yang mereka ajarkan. Kalau misalnya kitab-kitab yang besar yang mereka coba bahas yang kita belum paham, nah inilah yang dimaksudkan dengan Ta'amul kibari summus sighar, ya. Ta'amul kibari summus sighar, ya, makanan yang lezat bagi para senior dan racun bagi para pemula. Jadi intinya kembali kepada materi, bukan kepada pematerinya. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam dua bab ini adalah hendaknya seseorang memanfaatkan usia mudanya, memanfaatkan waktu lapangnya untuk segera menuntut ilmu, dan hendaknya dia melakukan dia menuntut ilmu dengan secara bertahap, tidak tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam Al-Ma'qidut Tasi', simpul yang ke-9 dan simpul yang ke-10 insyaallah ya. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar dalam ilmu baik ketika mengambil atau mencari, demikian juga ketika menyampaikan. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan pada kita semua untuk menuntut ilmu agama Allah yang dengannya mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.